malam, selamat datang di BrainFit Talk yang dibawakan oleh BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata. Saya adalah salah satu senior konsultan dan juga master trainer di BrainFit Indonesia dan juga seorang trained behavior therapist. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali di acara BrainFit Talks yang diadakan oleh BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irena Peter. Saya adalah master trainer di BrainFit Indonesia dan juga adalah seorang certified play therapist dan parents coach. Kita malam hari ini ya bertiga ya. Bertiga, Miss. Ada Miss Nancy juga. Hai, Miss Nancy. Halo, Miss Nancy. Halo, malam Mr. Ivan dan Miss Iren. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Ya, kenalin diri dulu, Miss. Iya, saya Nancy. Saya salah seorang master trainer dan brain fitness specialist di BrainFit Indonesia. Yes. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, saya kenalin dulu mengenai BrainFit ya, Miss. Mungkin banyak orang tua yang hari ini baru pertama kali hadir ya. Saya munculin slide-nya dulu. Nah, ini dia. Oke, Ibu dan Bapak, kami dari BrainFit Indonesia. Kita adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura, sudah berdiri sejak tahun 2001. So, sudah lebih dari 20 tahun sekarang ya. Di Indonesia kita sudah dari tahun 2008. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan otak spesifik. Ya, saat ini kita sudah ada di 9 negara dengan lebih dari 20 center pelatihan otak dan juga bekerjasama dengan lebih dari 50 sekolah. Sekolah-sekolah ini menggunakan beberapa program-programnya BrainFit. Ya. Ini lokasi kita di Indonesia, ya, ada di Kelapa Gading, ada di Kebun Jeruk, ada di Gading Serpong, dan juga ada BrainFit Bogor. Program kita mengcover anak-anak dari usia 9 bulan, namanya BrainFit Baby. Ini untuk menstimulasi perkembangan otaknya anak-anak. Kemudian kita juga punya BrainFit Junior untuk usia 3-6 tahun. Ini khusus untuk anak-anak yang mau dipersiapkan kemampuan otaknya masuk usia SD gitu ya. Kemudian kita juga punya BrainFit Scholar namanya. Ini untuk anak usia SD, SMP sampai SMA. Jadi sampai usia 18 tahun. Kita ahlinya di bidang otak ya. Jadi semua program-program kita adalah program yang didesain khusus untuk meningkatkan kinerja otak anak-anak. Programnya didesain mengikuti riset di bidang neuroscience, istilahnya adalah neuroplasticity atau brain plasticity. Nanti orang tua bisa coba Google lagi istilah itu ya. Ini adalah hasil riset yang membuktikan bahwa kemampuan otak kita itu bisa dikembangkan pada usia berapapun, terutama pada usia anak-anak. Jadi nggak ada yang namanya anaknya hanya bisa ini atau hanya cocoknya ngelakuin itu gitu ya. Udah nggak ada lagi. Lewat riset ini, lewat program yang kita miliki, kita bisa tingkatkan semua kemampuan otak anak-anak. Ini beberapa penghargaan dan juga partner yang bekerja sama dengan BrainFit karena kita berkomitmen banget bahwa programnya kita itu selalu mengikuti hasil riset yang terbaru. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang melakukan riset di bidang otak untuk memastikan program kita adalah yang terdepan, yang didukung oleh hasil riset yang terbaru. Itu aja perkenalannya ya. Hari ini kita ngobrolnya mengenai melatih anak yang susah fokus. I think ini adalah sesuatu yang menjadi concern hampir semua orang tua sepertinya ya. Banyak banget yang kita dapatkan untuk konsultasi ke BrainFit ya, Miss. Sebelum kita lanjut, however, saya jelasin sedikit lagi teknis sesi kita malam hari ini. Ini konsepnya talk show. Jadi kita sambil ngobrol aja nanti saya, Miss Yen dan Miss Nancy mengenai topik ini. Untuk orang tua yang muncul pertanyaan sambil kita ngobrol, boleh langsung ketikin aja pertanyaannya di menu Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing. Jangan lupa sertakan usia anaknya dan pastikan pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini. Ya, itu aja, Mrs. perkenalannya ya. Iya. Kita langsung ngobrol aja. Jadi gini, ini kayaknya salah satu topik yang rame nih, yang daftar juga banyak ya. Dan memang tak heran karena memang masalah anak susah fokus ini memang jadi kendala besar sih, ya. Nowadays, sebenarnya dari dulu sudah ada aja anak yang sulit fokus, ya, tapi nggak ada diagnosanya dan juga nggak bisa dideteksi. Pokoknya cuman ketahuan aja bahwa anaknya terlalu aktif gitu. Kalau zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang sih selalu yang disebut-sebut tuh adalah susah fokus, Miss, susah fokus. Ya, dilihat dari ciri-cirinya. Dengan era sekarang ini, di mana penggunaan gadget, digital, semuanya belajar dari internet, video, dan lain-lain, terus kemudian mostly gadget dan aktivitas itu terjadi online, ini malah semakin membuat kemampuan fokus itu semakin berkurang atau punya potensi untuk menjadi tidak optimum. Ya, bukan hanya gadgetnya, jadi nggak disalahkan teknologi dan gadget, tidak, tetapi banyaknya pilihan yang tersedia membuat kita cenderung, otak kita itu cenderung
mau memilih, kan otak kita memang cenderung cepat bosan, itu sudah natural. Otak kita selalu tertarik sama hal-hal baru, itu sudah natural. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu memang kerja otak. Nah, jadi karena otak itu sukanya begitu, dan kebetulan diakomodasi dengan banyaknya pilihan-pilihan nowadays, ya udah jadilah otak itu kebiasaan untuk cepat switch, cepat pilih dan switch hal-hal baru, karena dia lebih tertarik selalu dengan hal-hal yang baru dan menarik. Ya kan? Ternyata kemampuan fokus yang berkurang ini bukan hanya terjadi pada anak-anak, bahkan di dalam dunia kerja sekarang ini kita kedatangan atau kebanjiran sebuah generasi yang sangat-sangat pandai, sangat intelligent ya, karena pinter banget mereka belajar informasi banyak banget, autodidak tuh banyak banget ya, nggak perlu sekolah formal tuh banyak yang orang yang pintar-pintar sekarang. Ya. Tetapi dari sisi research mengatakan bahwa orang-orang yang smart atau pandai, mereka secara berpikir itu bagus. Tetapi punya kendala yang baru, yaitu mereka gampang bosan. Cenderung mau mencari hal-hal yang bisa menstimulasi mereka karena pendeknya fokus, ya. Atau kadang mereka bisa mulai tapi nggak bisa selesaiin. They comes up with new things, new ideas, selalu mau cari yang baru, dia akan switch. Nah, itu nggak oke juga. Nah, ternyata setelah itu di dunia kerja, masalah produktivitas itu menjadi sebuah masalah karena kurangnya fokus. Nah, jadi kalau anak-anak yang sekarang anak-anak kita sekarang, nanti mereka tuh akan masuk 10-15 tahun lagi, mereka yang akan masuk ke dalam dunia kerja gitu. Sekarang aja di dalam dunia pekerjaan sudah menjadi kendala kemampuan fokus itu, apalagi buat anak-anak yang sekarang they are so smart, ya, mereka bisa berpikir sendiri, mereka bisa cari hal sendiri, hal-hal baru dan lain-lain, entertain diri sendiri. Yang menjadi kendala adalah nggak bisa sustain. Ya, itu kendala juga kan ya, tentunya. Gitu. What do you think, Irfan? Iya, dan ini sebenarnya mulai dari anak-anak ya, Miss, sebenarnya kendala ini gitu ya. Karena tadi kata Miss Irian, anak-anak ini udah mulai, anak-anak yang orang-orang yang sekarang udah di dunia kerja ini adalah anak-anak yang dulunya udah dapat kesempatan untuk main gadget sebetulnya. Ya. Kan ya. And I think isunya I think start dari kognitifnya dulu di sekolah ya, masalah di sekolahnya dulu gitu. Mungkin orang tua sekarang yang anak-anaknya masih di usia sekolah udah mulai ngerasa bahwa anaknya itu nggak bisa merhatiin gurunya dalam waktu yang lama gitu ya. Bentar-bentar ngobrol, bentar-bentar ninggalin kursinya kalau masih online gitu kan, jalan-jalan di rumah gitu atau semacamnya. Ketika ditanya tadi gurunya belajar apa, anaknya ngeblank. Kayak seolah-olah tadi nggak ada pelajaran apa-apa, padahal tadi gurunya udah ngomong panjang lebar gitu kan. Ketika ngerjain tugas pun berasanya kayak tadi sebenarnya jawabannya udah tahu, tapi sering banget salah tulis, kayaknya kurang teliti berasanya. Gitu. Nah, ini beberapa yang orang tua bisa alami sebagai kendala ketika memang anaknya sudah mengalami kesusahan fokus dari usia dini. Iya. Nah, ini dari kemampuan belajarnya nih, kita udah bisa lihat dari usia sekolah. Ya, susah duduk tenang, susah duduk diem lama gitu waktu ngerjain, waktu mendengarkan guru menjelaskan atau waktu mengerjakan tugas itu juga ya. Betul. Ciri-ciri anak kurang fokus. Ya, betul banget. Belum lagi juga ini ya bisa efek ke jadi juga perilakunya ya. Biasanya kalau yang fokusnya belum kuat, biasanya terburu-buru kecenderungannya, jadi kurang teliti. Kemudian ya belum tadi saya mendengar Miss Irian bilang mengenai creativity ya. Anak zaman sekarang itu kreativitasnya tinggi sekali. Cuman kalau belum punya stamina fokus cukup untuk menyelesaikan idenya, biasanya itu juga akan menjadi isu jadinya ya. Iya, seperti betul. itu. Dan sepertinya juga bisa efek ke dampak ke social skill ya, Miss Irian ya. Oh, sangat. Ya. Jadi anak yang susah fokus, jadi dia bisa fokus tapi kurang bisa panjang. Karena ya itu udah capek, secara mental energinya dia sudah capek. Nah, efeknya ke EQ atau social skill, yaitu dia karena nggak bisa sustain, jadi masalahnya ada di sustain, nggak bisa bertahan gitu ya cukup lama, jadinya dia juga ketika berinteraksi, social skill, berkomunikasi dengan orang, dia bawaannya suka nggak sabaran. Ya, nah kalau bawaannya mudah menyerah juga.
Karena dia tahu kalau mesti menyelesaikan satu tugas yang agak panjang, yang agak sulit, yang mesti perlu banyak berpikir setengah mati gitu, yang berat-berat, dia udah tahu dia nggak bakal kuat, jadi dia akan mencoba untuk menolak. Nah, efek dampak ke EQ, kalau kita lihat yang under EQ itu adalah self-regulations, ya, kemampuan untuk mengontrol emosi, kemampuan untuk terus bertahan walaupun saya sudah bosan, gitu, itu definisi fokus ya. Jadi supaya saya tetap bertahan, padahal saya sudah bosan, sudah nggak suka, tapi saya tetap jalanin tugas dan tanggung jawab saya, itu sebenarnya fall under EQ atau self-regulations. Salah satunya adalah EQ, ya kan? Nah, jadi anak yang susah fokus tuh nggak bisa seperti itu, dia nggak punya kemampuannya. Ya. Nah, terus jadi boro-boro memanage self, ada EQ juga adalah self management, kemampuan untuk memanage diri sendiri, emosi diri sendiri. Walaupun saya sudah tidak suka, walaupun saya sudah capek, tapi ini ada tugas yang harus diselesaikan, ya udah, saya coba untuk bermain sebentar, istirahat sebentar, kemudian saya balik lagi ke tugasnya, itu kan manajemen gitu, manajemen diri. Walaupun saya sudah marah, tapi saya tetap berteman gitu sama orang itu kan manajemen diri. Itu under EQ. Dan padahal jadi itu kemampuan fokus tuh penting banget buat itu. Jadi kemampuan fokus bukan hanya untuk belajar doang. Ya, bisa ke perilaku dan dia efek dan dampaknya ke semua perilaku dan juga ke emosi. Social skill. Ya. Dan bahkan bisa ke relationship kalau tidak tertangani ya. Teenager yang kalau ya social skill ke relationship, temennya mungkin bisa merasa bahwa pada saat aku ngomong kamu nggak perhatiin, padahal karena fokusnya sudah habis seperti itu. Iya, iya. Oke, Mr. Irfan dan Miss Iren, biasanya kita dengar parents kita dengar parents bilang, oh anak saya ini kinesthetic learner, pernah dengar ya? Karena ya nggak bisa diem, aktif gitu. Jadi anak yang aktif, dia nggak, kalau belajarnya tuh nggak bisa duduk diam, dia harus sambil bergerak seperti itu. Nah, itu gimana? Apakah anak yang aktif, bagaimana membedakan ya anak yang aktif suka bergerak? Apakah sama otomatis berarti bilangnya kinesthetic learner gitu? Ataukah itu sebetulnya juga ada tanda-tanda bahwa ada kemampuan fokusnya belum kuat? Gimana kalau dari pengetahuan dan pengalamannya Mr. Irfan? Ya, ini banyak banget ya orang tua yang mention pertanyaan ini ya ketika ketemu sama BrainFit. I think ini juga kita jadikan kesempatan untuk meluruskan pemahaman. Memang benar ada anak-anak yang mereka itu lebih mudah belajar ketika mereka mengalami atau mengexperience pelajarannya gitu kan. Jadi mereka sambil bergerak, ini yang sering disebut anaknya belajar sambil bergerak gitu. Nah, however ini bukan berarti anaknya harus gerak baru bisa belajar gitu ya, bukan berarti gitu. Ada anak-anak yang mereka justru geraknya itu cenderung random, jadi anaknya geraknya itu kayak di kursinya nggak bisa diem, kursinya diputer-puter apa segala macam, dan orang tua mungkin merasa bahwa anaknya itu harus begitu baru dia bisa fokus. Nah itu I think perlu diluruskan dulu, mana anak yang belajar sambil mengalami, experiential learning istilahnya, dan mana anak yang memang nggak bisa diem gitu ya. Dia memang benar-benar nggak bisa diam. Nah ini memang ada kaitannya dengan perkembangan otak anak-anak dan juga fokusnya mereka gitu. Nah salah satunya dengan motorik, nanti kita bisa bahas lebih jauh. Kebanyakan anak-anak yang mengalami kesulitan, bahkan untuk duduk pun mereka mengalami kesulitan, ini adalah anak yang memang mengalami kesulitan untuk fokus. Jadi ini bukan soal gaya belajar, bukan berarti anaknya biarin aja gerak karena dengan itu mereka bisa anaknya justru nanti bisa belajar gitu ya. Anak yang memang kesulitan untuk duduk dan belajar sambil diem gitu istilahnya, ketika mereka dibiarin bergerak pun tetap aja belajarnya nantinya akan kurang efektif karena sebenarnya memang mereka ya kesulitan untuk belajar, kesulitan untuk fokus gitu. Bergeraknya mereka itu adalah mekanisme otaknya untuk merasa nyaman terhadap tubuhnya sendiri, bukan karena anaknya harus bergerak biar bisa belajar gitu, enggak ya. Nah ini salah satu ciri-ciri anak-anak yang memang mengalami kesulitan fokus sebetulnya. Jadi kalau dia too much movement dan bergeraknya itu random, bukan untuk experiential topik yang sedang dia pelajarin, tapi pertama Misalnya kayaknya lagi putus-putus ya. Mengontrol geraknya. Ya, koneksi Miss sedang. Ya, sekarang udah balik, Miss. Ya, can you repeat that? Okay, yes, you're back, I think.
So basically kalau dia banyak gerak banget dan bukan berkaitan sama yang sedang dia pelajarin, kita bisa bahwa itu pertama brain jadi kan bisa putus-putus banget, Miss. Is it just me? Enggak ya? Iya, di saya juga putus-putus. Facing again. Iya. Sambil nunggu Miss Iren normal koneksinya ya. I think yang bisa masuk itu adalah ada beberapa pelajaran memang butuh anak-anak untuk bergerak ya. Tapi ada beberapa pelajaran yang nggak boleh bergerak, kayak misalnya belajar matematika. Itu nggak perlu gerak gitu kan. Kalau anaknya harus gerak ketika ngerjain matematika, gimana ceritanya? Apalagi nanti udah masuk usia bahkan SD, udah mulai SD tinggi, SD kelas 4, kelas 5, di mana mereka udah banyak baca, banyak berhitung, dan anaknya harus bergerak. Itu bukan gaya belajar. Itulah yang kita sebut dengan kesulitan belajar sebetulnya. Iya. Ini adalah kesulitan fokus. Iya, betul banget. I think kalau tadi pertanyaannya gimana ngebedainnya, ya anaknya coba aja diminta untuk belajarnya sambil duduk tenang. Kalau mereka benar-benar bisa maksain dirinya untuk duduk dan tetap belajar dengan fokus, itu berarti memang anaknya suka bergerak, bukan karena kesulitan belajar. Tapi ketika anak disuruh diam belajar dan mereka langsung ngeblank gitu, nah itu ada petanda bahwa memang ada kesulitan fokus. Iya. I think itu salah satu yang paling mudah ya. Iya. Miss Iren is back. Welcome back, Miss Iren. Saya sudah bantu jelaskan lagi, Miss Iren. Iya. Nah, tadi kita udah bahas juga beberapa ya, pentingnya kalau tidak ditingkatkan nih kemampuan attention skill yang lemah, dan kalau tidak ditangani maka bisa dampaknya bisa sampai ke social skill ya, and then ke relationship-nya gitu. Nah, apakah kemampuan fokus ini bisa membaik seiring dengan bertambahnya usia? Ini juga salah satu biasanya ditanyakan oleh parents. Betul. Ya. Terutama juga mungkin dalam hal yang aktifnya gitu ya. Biasanya waktu kecil memang dia aktif nih, tapi sekarang dia udah teenager, ya udah nggak aktif kayak dulu lagi gitu ya. For sure udah bisa duduk tenang, tapi apakah itu berarti fokusnya udah lebih membaik? Menurut Miss Iren gimana? Oke. Kita balik kepada prinsip otak. Jadi kemampuan fokus itu adalah kemampuan kognitif in the brain. Prinsip dari kemampuan kognitif atau kemampuan otak itu adalah segala sesuatu bisa ditingkatkan. Satu, tapi use it or lose it. Jadi kalau yang kita kurang lakukan, kita nggak latih, dia lama-lama akan menurun kemampuannya, seperti contohnya belajar bahasa deh. Ya, kalau kita setelah itu kita gunakan terus dan kita jadi semakin fluent. Kalau lama nggak kita gunakan kayak bahasa asing, bukan bahasa ibu kita ya, bahasa asing nggak kita gunakan, terus lama-lama, tapi udah lama nih, baru dia mulai turun. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Fokus pun salah satu kemampuan otak yang seperti itu. Kalau anaknya latih terus fokusnya, lama-lama dia akan semakin bagus fokusnya. Tapi kalau tidak dia latih, hanya dia gunakan, nggak melakukan apa-apa untuk melatihnya, maka pada dasarnya ya skillnya, kemampuannya ya segitu-gitu aja gitu. Memang benar, sejalan dengan bertambahnya usia pasti terjadi perubahan semua orang dan semua anak untuk semua skill, semua kemampuan. Kenapa begitu? Karena anak yang misalnya tadinya aktif, tadi Miss Nancy bilang, waktu kecilnya aktif banget, tapi pas teenagersnya udah nggak kok, dia bisa tenang kok, gitu. Dia bisa diam, dia bisa tenang, tetapi apakah dia sudah bisa fokus ketika dia belajar atau dia baca, ketika dia menyerap informasi? Apakah sudah bagus juga? Kalau ketika dia bisa kontrol badannya dan karena dia sudah semakin kuat, ototnya, core muscle-nya semakin kuat, mungkin dia olahraga, dia exercise, dan lain-lain, dia bisa membawa dirinya untuk duduk tenang. Tapi belum tentu ketika duduk tenang, dia mampu memproses informasi tersebut kalau fokusnya tidak membaik. Ya, jadi bertambah sejalan dengan bertambahnya usia, pasti ada kenaikan, tapi kenaikannya itu linear. Jadi kalau tadinya memang sudah ada gap, jadi anak-anak seusia dia di sini nih, dianya ada di sini, di usia 7 tahun kemampuannya ya. Sudah ada gap ya. Waktu dia 9 tahun, temennya naik, dia juga naik. Usia 11 tahun, temennya naik lagi kemampuannya, dia juga naik. Pasti naik. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan kemampuan anak-anak seusianya, tetap masih ada gap.
Jadi apa yang mau kita lakukan adalah kita harus latih supaya kemampuannya itu setara dengan usia, kalau perlu lebih. Iya, betul banget, Miss. Jadi harus close the gap ya, karena kalau enggak bertambahnya usia, memang kalau dibandingkan dengan kemampuan fokusnya dulu usia 7 tahun misalnya, itu menjadi lebih baik, tapi tuntutan atau ekspektasi di usia 9 tahun juga tentunya juga jadi lebih berat lagi, gitu ya. Banyak anak-anak yang orang tua biasanya bilang, iya sekarang sih dia udah nggak gerak-gerak lagi. Ya ada juga anak yang nggak fokusnya nggak gerak-gerak gitu. Mereka sih diam, tapi pikirannya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi mau ngikutin pelajaran juga gitu. Iya. Jadi masalah dengan fokus, kemampuan fokus itu ada dua macam ya. Ada anak yang terlihat emang nggak bisa diem, gerak terus, restless, ya impulsif. Jadi terlihat dari perilakunya. Tapi ada juga anak yang super tenang, super tenang. However, apa yang terjadi dalam brain-nya ketika dia belajar atau mendengarkan informasi, daydream, gampang distracted, internal distraction-nya banyak. Dipikirin banyak, yang dibayangin banyak. Dia kelihatan tenang, duduk, padahal di dalamnya rame gitu di sini. Gitu ya. Akhirnya informasi yang dia belajarin di kelas ya bingung juga, nggak masuk juga. Betul. Sama, itu juga susah fokus. Jadi yang terlihat aktif banget itu bisa dideteksi dengan mudah. Yang terlihat yang diem-diem aja itu loh yang nggak bisa yang agak lama baru ketahuan. Betul. Dan banyak orang tua yang jadinya merasa bahwa anaknya ini cuma karena nggak mau doang. Iya. Ya, karena dia sebenarnya bisa kok, cuman dia nggak mau aja, tanpa menyadari bahwa anaknya itu memang nggak maunya karena ada isu fokus yang terkubur istilahnya gitu. Bagi dia itu sulit, makanya dia nggak mau. Makanya dia nggak mau, benar ya. Dan ini yang biasanya terjadi ketika isu fokus itu dibiarkan dan kita tunggu ntar juga bisa gitu kan. Nah, anaknya sih benar kelihatan nggak lari-lari lagi di kelas, tapi tetap fokusnya masih lemah dan tetap ketinggalan dan akan berdampak ke semangatnya mereka juga, daya juangnya mereka juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya fokus ini penting banget ya, Miss. Jadi kayaknya kita sendiri udah ngelihat lah banyak murid-murid kita yang begitu fokusnya kurang maksimal, itu berasa banget efeknya. Gitu ya. Karena kemampuan fokus seorang anak itu berkaitan langsung dengan daya juang. Iya. Seperti kita tahu ya, kita lihat kalau begitu kita assess, kita lihat nih, kita punya assessment itu, terus kita lihat orang-orang yang kemampuan fokusnya bagus, walaupun mungkin dia punya kelemahan di area-area lain, tetapi dia kuat untuk belajar, dia kuat untuk mengulang, belajar, learn lagi, dia nggak cepat give up karena kemampuan fokusnya cukup bagus. Betul. Seolah-olah baterainya panjang gitu ya, Miss ya? Iya benar, nggak habis-habis, nggak capek-capek. Iya. Nah ini kayaknya kita bisa bantu share juga kali ya, Miss, untuk para orang tua ya, karena kebetulan kita Brainfit memang salah satu goal utama kita di Brainfit adalah meningkatkan fokusnya anak-anak. Kita punya program yang meningkatkan kemampuan fokus lewat elemen-elemennya. Jadi ada banyak elemen-elemen lain sebenarnya ternyata di dalam fokus sendiri gitu ya, Miss kan. Mungkin misalnya bisa share, Miss, ada elemen apa aja sih di dalam fokus itu yang bisa orang tua perhatikan? Ya, oke. Saya mau share dan jelaskan sedikit ke parents ya, bahwa supaya agak tahu nih, jadi at least bisa menganalisa dan mengobservasi anaknya lebih detail daripada aja sekedar bilang susah fokus anaknya gitu ya. So I'll share sedikit aja teori, semoga mudah untuk dipahami oleh parents. Jadi otak kita itu ada 5 bagian ya, 5 bagian besar. Bagian depan frontal lobes ini untuk fokus tadi itu, fokus, berpikir, thinking dan lain-lain. Parietal lobes ini buat movement, buat kontrol gerakan kita. Occipital lobe ini buat visual information. Temporal lobe itu buat auditory, buat proses semua apa yang kita dengar dan komunikasi verbal, semuanya ada di sini. Nah, tadi saya bilang 5, yang kelima itu nggak kelihatan kalau dari foto gambar ini karena dia seperti anggaplah kalau brain ini adalah buah, yang di tengah itu seperti bijinya. Itu di situ adalah limbic brain, itu bagian brain yang memproses emosi. Oke. Nah, tadi frontal lobes ini salah satunya itu di dalam itu dia mengontrol kemampuan fokus, ada di situ di bagian yang depan ini ya. Nah, so di dalam kemampuan fokus di Brainfit kita punya assessment. Kita cek semuanya 5 pilar, motorik, visual, auditory, fokus dan emotions. Nah, saya mau bahas dan share sama parents kalau kita ngelihat ke dalam fokus. Anak saya kurang fokus nih. Iya,
kurang fokus di mananya, karena kita perlu lagi break it down into elemen yang lebih detail. Nah, kita kan cek nih visual, auditory, social emotions, motorik, dan fokus. Ya, ini pilar fokus. Seperti kita lihat, bagiannya itu adalah bagian brain yang depan. Ternyata di dalam fokus itu tuh ada dibagi lagi menjadi attention. Jadi ini ada kemampuan attention, jadi stamina untuk sustain. Ketahanan itu attention. Kemudian di dalamnya ada juga impulse control atau REM. Ya. Jadi di dalam elemen yang kita sebut focus and attention skill, kita harus lihat dia yang nggak bisanya adalah staminanya atau nggak bisa ngeremnya. Oke? Jadi kita selalu cek, selalu 2, attention atau impulse controlnya. Ya. Kemudian kita cek lagi. Ternyata ada lagi namanya visual attention, visual impulse control. Artinya gini, kita cek. Kalau misalnya saya nonton visual, saya ngelihat gambar, saya memproses informasi berupa gambar dan visual, suruh liatin terus, hanya menggunakan visual, nggak ada suara apa-apa, jadi cuma ngeliatin doang, nggak ada suara, cuma mengandalkan visual, saya tuh sanggup bertahan berapa lama. Itu namanya attention. Dalam hal ini, misalnya contoh report ini, anak ini dia merah, 61. Ya, berarti merah, dia lemah banget kalau cuman melihat doang, hanya melihat. Tapi ternyata impulse control-nya cukup, ya ini mah kuning itu masih di bawah rata-rata lah ya, tapi dia visual attention-nya merah. Kemudian kita cek lagi. Terus kita cek lagi, visualnya kita hilangin, sekarang kita cek lagi hanya auditorinya doang. Jadi kalau dia nggak lihat apa-apa, cuma mendengar saja. Orang bercerita, kalau dengerin podcast tuh misalnya, kan hanya mendengar. Nggak ada gambar, nggak ada visual, nggak ada apa-apa. Sama seperti kalau misalnya on Zoom, gurunya ngomong aja, tapi gurunya nggak tunjukin gambar PPT atau apapun, gurunya hanya berbicara saja tanpa gambar, itu berarti anak itu perlu menggunakan hanya auditory attention. Nah, kalau auditory attention-nya merah, ya udah, berarti kan artinya mungkin gurunya kalau ngejelasin 15 menit, anak itu bisa fokus di 5 menit pertama, menit ke 6 dan seterusnya goodbye, karena basically dia sudah nggak kuat gitu. Untuk fokus hanya mendengar saja, ya. Nah, setelah itu kita cek juga apa yang terjadi di dalam dual modality, artinya ketika visual dan attention bareng-bareng ada, mendengar juga, melihat juga, mendengar juga, melihat juga, dan harus pindah-pindah, nanti dengerin yang itu, nanti fokus ke sini, nanti pindah lagi, nanti lihat lagi. Ketika harus melakukan tugas seperti itu over period of time, secara visual dan auditori berbarengan, bagaimana kemampuan fokusnya? Ya, kebetulan ini contoh aja, ada anak yang staminanya yang kurang bisa, dia kurang bisa tahan lama, tapi pada dasarnya dia bisa kontrol. Dia tidak mudah distraction sebenarnya, cuman dia nggak kuat tahan lama. Kalau impulse kontrolnya jelek, artinya dia gampang terdistract kiri kanan. Ya. Terus under focus, apalagi yang kita cek dia mudah switching nggak sih, pindah-pindah atau ketika ada hal baru yang diperkenalkan kepada dia tuh bisa cepat adjust nggak? Ya itu fall under fokus juga. Tapi basically nanti saya mau inginnya parents tahu bahwa apa yang kita lakukan di BrainFit itu adalah kita analisa sampai elemen terkecil supaya kita tahu loh. Ketika kalau seperti ini anak ini berarti nggak punya problem dengan distraction, tapi dia cuman kurang kuat lamanya. Ada lagi hasil yang lain, lamanya cukup staminanya. Cuman dia mudah banget terdistract karena impulse kontrolnya rendah. Nah, kalau seperti itu, bagaimana lagi? Ya, jadi kurang lebih seperti itu deh. Detail banget gitu, apa yang bisa kita analisa. Tapi parents perlu tahu ketika bilang anak saya kurang fokusnya tuh di mana? Gampang kurang lama atau gampang terdistract. Terus kalau gampang terdistractnya pada saat melakukan kegiatan apa? Apakah yang visual, apakah auditori, apakah keduanya, atau semuanya? Iya. Betul banget, Miss Ren. Basically, jadi definisi fokus yang kita banyak gunakan, yang kita mengerti itu, ternyata di dalam otak prosesnya tidak sesimpel itu, gitu ya. Bahkan kita juga biasa melihat hasil asesmennya anak, parents-nya bilang
anaknya nggak fokus nih, kendalanya di fokus gitu ya. Tapi ternyata setelah kita assess, terlihat hasil di fokusnya itu kuat ya, dan ternyata ada kemampuan otak yang lain seperti working memory atau growth mindset, kemampuan otak lain yang belum kuat, yang di keseharian terlihatnya seperti nggak fokus. Iya. Betul banget. Jadi banyak banget sebenarnya elemen-elemen kemampuan otak anak yang perlu kita pelajari sebelum kita bilang anaknya nggak fokus gitu ya. Misalnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk orang tua yang mungkin pengen tahu nih Miss lebih jauh, tadi Miss sempat tunjukin grafiknya gitu ya Miss, itu orang tua bisa dapat informasi seperti itu, gimana caranya Miss? Ya, jadi kita nggak bisa jelaskan lebih detail banget, tapi orang tua yang ingin tahu oh saya pengen assessment anak saya. At least untuk saya tahu sih gimana cara ngebantu dia. Kalau dia memang nggak bisa fokus, di bagian mananya yang nggak bisa fokus. Kalau kita ingin menyelesaikan satu masalah, kita perlu tahu spesifik root problemnya tuh di mana. Okay, so assessment bisa membantu untuk setelah itu ditetapkan intervensi atau bantuan-bantuan atau strategi yang tepat. Nah, buat Anda yang mau hadir, mau tahu tentang assessment atau mau daftar bahkan, silakan hadir di BrainFit Information Session. Scan QR code ini atau klik link yang ada di chat. Hadir di situ free karena di situ memang BrainFit menjelaskan tentang assessment dan program brain training. Istimewanya adalah ketika Anda hadir, Anda akan mendapatkan gift certificate atau gift voucher sebesar 250.000 yang dimana jika ingin assessment ini bisa digunakan untuk discount assessment atau kalau mau langsung join program untuk melatih fokus atau kemampuan baca atau kemampuan apapun bisa menggunakan diskon voucher ini. Ya, jadi nanti di situ detailnya karena kita nggak bisa jelasin di sini. Iya, thank you Miss Iren. Ya, untuk orang tua yang tertarik, pengen tahu dulu mungkin mengenai kemampuan otak anaknya, mastiin anaknya beneran nggak fokus atau ada isu lain gitu ya, bisa coba asesmennya dulu, boleh hadir dulu ke BrainFit Info Session, nanti kita jelasin gimana teknisnya atau bahkan mungkin programnya untuk orang tua yang tertarik pengen ningkatin kemampuan otak anaknya ya. Oke, nah yang berikutnya nih saya mau bahas sedikit, bisa agak melipir dikit sekarang gitu ya ke salah satu elemen di dalam pengalaman kita sendiri ya, misalnya anak-anak yang datang dan coba programnya BrainFit untuk ningkatin fokusnya. Salah satu elemen latihan yang tidak pernah nggak ada gitu adalah motor exercise. Dan ini juga memang ternyata ada banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa penting sekali untuk anak-anak yang mau meningkatkan fokusnya, justru mereka harus punya latihan motorik yang cukup. Gitu ya. Saya mungkin akan share slide juga nih, Miss. Ya. Saya ada slide-nya juga ya. Nah, ini adalah salah satu ini kita sebutnya pyramid of skill ya. Jadi kemampuan otak anak yang tadi Miss Ida sudah sempat bahas juga, itu bisa kita susun levelnya. Jadi ada yang level paling dasar banget, ada level yang paling di atas istilahnya gitu ya. Fokus salah satunya itu termasuk ke dalam kemampuan yang levelnya cukup tinggi ada di sini. Yang artinya apabila kita mau anak-anak meningkatkan fokusnya, kita harus kuatin dulu yang di bawahnya gitu kan. Yang di bawahnya lagi dan seterusnya. Dan seperti yang orang tua lihat, yang paling dasar dari kemampuan atau piramid skill anak-anak itu adalah motoriknya. Ada di sini ya. Gitu. Nah, dan ini paling berasa banget selama kita pandemi ini ya. Banyak anak-anak yang kurang keluar, kurang banyak bergerak, cuma duduk aja, habis online buka lagi iPad-nya, habis itu ngerjain tugas juga buka lagi laptopnya, kerja kelompok juga via Zoom gitu kan, semuanya sambil duduk. Dan itu yang membuat semakin banyak anak-anak mengalami kesulitan dalam fokusnya karena memang mereka semakin kurang bergerak, semakin otaknya kesulitan untuk fokus. Jadi untuk orang tua yang ingin meningkatkan kemampuan fokus anaknya, yang paling pertama yang biasa kita sarankan adalah coba dilihat deh jadwal kesehariannya mereka, olahraganya udah ada atau belum. Minimal 3 kali seminggu harus ada olahraganya. Gitu ya. Iya. Ini menarik banget sih. Memang again not as straightforward ya. Kita nggak pernah menyangka definisi fokus itu kan kita mikirnya ya fokus gitu ya. Ternyata sangat-sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk how strong is our core muscle ya. Bagaimana core muscle salah satunya lagi nih sih. Ya, core muscle tadi saya lihat piramidnya Mr. Irfan itu kan. Setelah sensori motorik itu adalah core muscle, postur tubuh, kemampuan untuk mengontrol gerakan, merencanakan gerakan gitu. Tadi Mr. Irfan bilang ya setuju banget pentingnya rutinitas olahraga ya dalam aktivitasnya dalam aktivitas anak-anak untuk bisa mensupport fokusnya. Nah, Miss Iren, apakah any exercise, regular exercise
bisa memboost fokus juga? Good question. Saya mau cerita aja gitu. Dulu anak saya sekarang yang Ian itu kan dia 22 tahun, tapi dulu pertama kali saya kenal brain training itu ketika Ian usianya 7 tahun. Ya. Pada saat itu saya juga mengalami dia menurut saya kurang fokus. Kan saya tahu orang tua tahunya cuma kurang fokus. Orang tua tidak kenal dengan ternyata ada auditory processing issue, ternyata tuh ada visual working memory issue. Mana ada itu kan istilah-istilah terlalu canggih. Jadi kita cuma bisa bilang kurang fokus gitu. Dibawalah assessment ke beberapa tempat gitu ya, dan memang confirm bahwa semuanya kurang fokus. Karena nggak ada assessment lain sih basically. Akhirnya saya nggak puas juga, saya cari-cari dan saya ketemu BrainFit, tapi waktu itu harus ke Singapura, gitu. Belum ada di sini. Terus assessment, kemudian setelah itu direkomendasikan program. Salah satunya ada satu elemen program yaitu physical training. Saya pikir, wah dia kan hanya kurang fokus, jadi saya ambil yang exercise fokusnya aja. Waktu itu fast forward. Kemudian ternyata mereka punya cabang di sini. Jadi karena jauh, terus saya bilang, saya nggak perlu yang physical training, saya nggak perlu. Olahraga sendiri aja di rumah, gitu. Ngapain mesti datang jauh loh, jauh banget. Jadi saya bantuin dia melakukan exercise, working memory, speed, apa semuanya lewat apps ya. Pada saat itu belum apps yang canggih, waktu itu masih pakai dongle. Kuno banget, tapi udah keren tuh, udah keren. Waktu itu ya, Miss ya. Yes. Kemudian mereka menjelaskan bahwa Ibu, yang dimaksud dengan physical exercise untuk brain training itu spesifik untuk meningkatkan kemampuan fokus. Yang Ibu mungkin udah bawa ke tempat latihan seperti ya udah olahraga ya, lesin tenis gitu ya, berenang. Kemudian waktu itu apalagi ya? Saya ingat waktu itu tenis dan berenang sih yang difokuskan gitu. Jadi saya merasa ada olahraganya gitu. Oke, akhirnya saya pergi lihat dan saya akhirnya belajar lagi dan saya paham bahwa olahraga mereka, gerakan-gerakan yang dilakukan itu bukan gerakan yang seperti main tenis ataupun berenang. Kesimpulan saya adalah semua olahraga itu bagus, pasti bagus, nggak ada kurangnya, ya. Tetapi ketika kita mau spesifik mentargetkan area otak tertentu, maka tubuh ini digerakkan spesifik untuk mentargetkan area tersebut. Jadi kalau kayak berenang tuh bagus ya buat koordinasi tubuh, motorik, stamina, olahraga juga, exercise jantung dan lain-lain. Tenis pun begitu bagus. Tetapi latihan motorik yang untuk brain training, untuk meningkatkan fokus tuh mentargetkan lebih spesifik. Dan dilatihnya tuh adalah levelnya dinaikkan, kecepatannya dinaikkan, bertahap dan terstruktur. Jadi benar kayak PT ya, kalau kita ke gym kita ada PT, tapi PT itu ngajarin kita latihan muscle tertentu diarahkan ke otot betis, otot paha atas gitu ya, pinggang, bahu, pundak, shoulder kan ada latihan tersendiri karena spesifik targetnya. Sama begitupun dengan physical training yang di brain training. Jadi gerakan atau movement tertentu yang arahnya spesifik ke area tertentu. Itu jadi cepat. Jadi artinya dibandingin dengan latihan kecepatan, mental exercise dibarengin sama physical trainingnya. Iya. Jadi nggak semua olahraga ya, Miss. Olahraga tertentu, olahraga spesifik yang memang dibangun khusus untuk meningkatkan kemampuan otak anak-anak itu bisa dilakukan. Spesifik movement. Belum lagi kombinasinya yang kalau saya lihat yang membedakan aktivitasnya kita untuk brain training ya. Yang saya lihat dan memang juga dapat feedback juga, maksudnya dari cerita dari beberapa parents. Ada Miss dilakukan olahraga seperti tenis, bagus lakukan itu. Target skill itu tenis, koordinasi mata dan tangan gitu. Tapi kalau untuk mau kuatin certain activities, certain target skill lagi perlu olahraga yang berbeda. Sedangkan kalau brain training udah terstruktur dan gerakannya spesifik banget, itu mengcover network tertentu juga. Jadi ya combination yang saya lihat. Betul. Dan yang paling penting juga memang udah didesainnya oleh ilmuwannya ya, Miss. Jadi bukan sembarangan dipilih gitu, tapi memang udah didesain lewat riset oleh para ilmuwannya gitu ya. Very specific movement. So, selalu yang saya sarankan ke parents gini, if you can do brain training, physical training, brain training, that's perfect.
Kalau nggak bisa, ya udah olahraga aja, tapi konsisten. Olahraga apa kayak mau tenis, mau apapun, bela diri. Yang penting konsisten ya, daripada enggak sama sekali gitu. Tapi kalau mau idealnya, tentunya we want to aim for brain training khusus buat mentargetkan peningkatan skill fokus dan skill lainnya. Yes. Oke, yes. Udah banyak banget nih Miss Nancy pertanyaannya ya. Mungkin kita launch survei dulu ya Miss, habis itu kita jawab beberapa pertanyaan ya. Iya, betul. Bapak Ibu, kami mau minta partisipasinya untuk menjawab satu pertanyaan berikut ini. Informasi ini akan sangat membantu kami. Ya, sambil menunggu survei selesai diisi, silakan Mr. Irfan. Gimana? Ada pertanyaan apa? Ada berapa pertanyaan actually, Miss? Ada satu yang ini agak simple pertanyaannya, tapi kayaknya banyak banget orang tua yang bertanya ini, yaitu berapa lama rentang waktu fokus anak yang ideal untuk kategori usia tertentu? Nah, ini kayaknya paling banyak yang orang tua nanya ya, Miss. Siapa nih yang mau jawab? Miss Nancy mungkin ya? Miss Nancy. Iya, dari research dan dari para ahlinya, rata-rata kurang lebih 2 kali dalam menit, 2 kali usia dalam menit. Jadi kalau anaknya kurang lebih usia 3 tahun, usianya 3 tahun, maka maksimal fokus 100% itu 6 menit. Apabila setelah 6 menit dia udah mulai disengage, udah kelihatan kayak udah nggak betah, dan kita udah mulai mesti lebih menarik perhatiannya dengan cara lain untuk supaya tetap dia lebih fokus gitu, maka itu masih normal range. Masih itu wajar, sih. Ya, Miss? Ya, masih wajar, betul. Ya. Kurang Jadi lebihnya 2 kali. 2 kali usianya dalam menit gitu ya. Ya, betul. Yes, thank you Miss Nancy. Ada lagi nih pertanyaan dari Bu Reta kali ini. Saya juga seorang guru di sekolah. Kita juga diminta untuk membantu membuat presentasi semenarik mungkin untuk membuat murid lebih tertarik dan fokus dengan sesi kelasnya. Ini kayaknya pertanyaan menarik banget ini. Sejauh apa sih kita harus mengengage anak atau murid? Sejauh mana kita harus put effort untuk mengentertain anaknya, Miss? Ini mungkin ke Miss Iren ya. Silakan Miss Iren. Ya. Sejauh mana? Semaksimal mungkin. Saya boleh end poll ya sekarang ya. Sebelum silakan, Miss. Okay. Thanks. Sebagai guru, kita tuh belajar lagi ya bahwa the brain, otak kita ini punya senses, 5 senses: visual, auditory, tactile, ya kan? Taste, smell. Dan kalau misalnya informasi itu masuk hanya lewat satu channel, ya it's okay. Tapi kalau informasi itu bisa dimasukkan lewat semua channel yang mungkin, maka otak itu jauh lebih senang, lebih enteng belajarnya. Dia lebih senang making connections. Yang aku lihat dan yang aku dengar, hubungannya apa? Oh, ternyata hubungannya ini. Dia jadi lebih belajar lebih cepat, pemahamannya lebih dalam. Buat anak-anak yang fokusnya kurang, dia lebih interest, lebih tertarik, dan ketika dia lebih tertarik, fokusnya lebih panjang sedikit daripada ketika dia nggak tertarik. Right? Kemudian semenarik mungkin lah, ya. Nah, lewat lagu, lewat nyanyi itu kalau TK ya preschool tentunya. Nah, jadi seberapa jauhkah kita harus put effort in engaging the brain so the brain bisa, otak kita, otak anak-anak, otak murid kita itu bisa belajar dengan maksimal? Menurut saya go all the way semaksimal mungkin yang kamu bisa. Right? Karena when they get bored, when the brain gets bored, they don't learn. Okay. Tapi ada catatan. Semakin muda usia anak, semakin dia butuh banget semua channel itu dia gunakan karena semua channel masih lemah. Jadi mungkin visual processing-nya masih lemah, auditory processing-nya masih lemah, fokusnya juga masih pendek, ya kan? Jadi karena semuanya masih lemah, kita harus engage semua channel supaya dia bisa belajar, dia tertarik dan dia bisa belajar. Semakin anaknya semakin dewasa, semakin besar usianya, kemampuan sistemnya itu visual processing, auditory processing, fokusnya semakin bagus. Ya, tentunya gurunya tetap harus melakukan hal yang terbaik untuk engage interest-nya. Tetapi gini, diharapkan
orang atau anak tersebut itu sudah lebih bertahan. Gini, materi pelajaran kan kalau buat SMP kan banyak teks ya, banyak teks yang mesti dibaca. Ya bagaimana ya kalau misalnya gurunya harus bikin materi semenarik mungkin untuk volume data atau informasi yang banyak banget, kan nggak bisa juga, right? Jadi artinya kita berharap bahwa semakin besar usianya, anak itu diharapkan bisa punya fokus yang bisa meringankan tugas gurunya lah gitu. Jadi gurunya mengupayakan yang terbaik untuk mempresentasikan materi pembelajaran, tapi anaknya diharapkan sudah punya kemampuan yang baik juga untuk memprosesnya. Ya, nanti waktu kuliah mungkin nggak ada sih dosen yang seniat itu bikin materi pembelajaran yang lucu-lucu, yang enggak sih, karena apa? Banyak banget materi yang harus dia presentasikan dalam waktu 1 jam gitu. They will give you textbook, link, silakan baca sendiri kan gitu. Nah, jadi by the time diharapkan waktu kuliah ya orang itu kemampuannya udah dewasa lah, mestinya udah bisa. Kenyataannya adalah anak yang sulit fokusnya dan punya kemampuan brain yang lemah banget, itu walaupun dia sudah dewasa, sudah teenagers, biasanya dia tetap masih kesulitan untuk memproses. Ya. Jadi ya kan, jadi dengan guru put all effort untuk engage anak-anaknya lewat media-media pembelajaran, itu akan sangat membantu buat anak-anak yang sulit fokus. Ya, betul. Ya. Terutama kalau masih online paling apalagi penting, online. Karena gurunya nggak bisa engage langsung, jadi memang ya materinya is the only way yang bisa mengengage anaknya, gitu ya. Ya, betul. Ya. Thank you. Mungkin bisa dibilang jadi ketemu di tengah kali ya, Miss Iren ya dan Mr. Irfan. Betul. Dengan ketemu di tengah. Ubah cara delivery-nya, engage dengan cara yang berbeda ya. Bisa untuk anak yang sangat kesulitan bisa setengah lebih fokus gitu ya, tapi akhirnya juga tetap ada kemampuan fokus anaknya juga akan menentukan seberapa banyak yang dia bisa serap. Oke. Nah, Mr. Irwan dan Mr. Iren, ini ada kayaknya kita masih punya kesempatan buat satu lagi kali ya pertanyaannya. Oke. Saya yang mau tanyakan ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Akta. Kurang fokus apakah bisa dibilang kurang pintar karena dia suka ngeblank anaknya ya, karena anaknya terus termasuk anak yang pendiam. Nah, gimana Mr. Irfan? Mungkin Mr. Irfan ya. Oh iya, ini pertanyaan yang bagus juga ya, Miss. Banyak orang tua juga yang menanyakan hal seperti ini ya. Satu hal yang pasti, fokus tidak ada hubungannya dengan kecerdasan ataupun pinternya anak gitu ya. Cuman memang secara konvensional kita sering mengukur kecerdasan anak, dia hafal atau enggak pelajarannya, istilahnya gitu kan. Hafal enggak sama pelajaran yang ini, tahu enggak sama rumus yang itu yang kita sebut dengan kepintaran ya, secara konvensional seperti itu gitu. Padahal itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pintar atau nggak pintar, cuman memang kalau mungkin waktu gurunya ngomong tadi, waktu diajarin anaknya lagi nggak fokus, mungkin dia nggak bisa nangkep gurunya tadi ngomong apa, rumus ataupun atau pengertian atau apapun yang mereka lagi pelajarin. Gitu. Jadi mungkin kelihatannya anaknya nggak terlalu pintar gitu, tapi sebenarnya fokus sendiri adalah kemampuan yang terpisah gitu, nggak ada hubungannya dengan kepintarannya anak. Iya. Iya, semoga terjawab ya Pak Dedi. Ya. Actually ada beberapa pertanyaan lagi yang juga cukup menarik ya, Miss, kayaknya. Mungkin kita satu lagi ya, Miss. Ini ada pertanyaan dari saya gabung aja. Ada parents yang bertanya, Bu Atalia bertanya apakah musik itu bisa membantu fokus, sama ada juga Bu Sylvia yang bertanyakan apakah membaca bisa melatih fokus. Nah, gimana nih, Miss, jawabannya? Bisa nggak sih musik dan membaca? Oke. First of all, untuk bisa main musik, diperlukan fokus yang cukup. Ya kan? Nah, jika seorang anak punya fokus yang cukup, dia bisa dan semangat dan menikmati proses belajar musik atau memainkan musik. Sejalan dengan dia menikmatinya, dia mainin terus. Sebaliknya, proses bermain musik dan belajar menggunakan alat musik ini menambah kemampuan fokusnya lebih bagus lagi. Can you see? Jadi kayak saling begini loh. Tapi yang mana duluan? Ayam dulu apa telur dulu? Fokus dulu. Ayam dulu.
Miss. Tadi bilangnya cuma ayam sama telur. Enggak bercanda. Iya, fokus dulu ya. Biasanya parents bilang, oh saya mau lesin anak saya musik gitu. Ya kenapa setelah dicoba-coba awalnya dia suka, masuk bulan kedua begitu mulai susah dia udah nggak mau. Kalau kita cek, oh dia nggak suka musik, coba dicek, jangan-jangan dia nggak bisa menikmati proses main musik itu. Kenapa? Fokusnya kurang. Jadi dia nggak bisa sustain enough untuk akhirnya merasakan enak dan asiknya main musik. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya fokusnya istilahnya udah mumpuni untuk dia coba ikutan les-lesan istilahnya gitu ya, Miss, itu justru bisa saling membantu jadinya ya, Miss, main musiknya dibantu sama fokusnya kebantu sama musiknya. Iya, betul. Iya. Itu the same juga untuk membaca kan, Miss? Atau ada hal lain yang bisa dipertimbangkan? The same with membaca. Untuk bisa belajar baca dan menikmati proses baca pada levelnya, dia harus punya cukup kemampuan fokus. Barulah ketika dia baca, oh dia tertarik sama ceritanya, oh dia merasa berhasil, bisa baca, senang, ada interest-nya muncul, dia makin baca. Makin baca, semakin dia berlatih, semakin baguslah fokusnya. Jadi kayak gitu. Tapi awalnya harus dimulai dengan fokus yang cukup. Betul, yes. Nah ini ada hubungannya dengan yang tadi Miss Irian sebutkan, pertanyaan lanjutan Miss dari Bu Sylvia mengenai membaca, meningkatkan fokus atau tidak. Apabila di tengah-tengah membaca, anaknya sering mengaitkan apa yang dia baca dengan pengetahuan yang dia udah tahu. Jadi sambil ngobrol gitu, Miss. Apakah ini bisa termasuk ke dalam distraksi atau justru ini sesuatu yang positif, Miss? Sesuatu yang positif. Karena berarti ada menikmatinya tadi yang Miss sebutkan ya. Ya, dia bisa nyambung gitu. Ya, semakin dia interest. Iya. Gitu. Dan tapi itu melatih, bukan distraksi, tapi itu malah melatih membawa kemampuan atau melatih kemampuan berpikir dan analisanya dia. Betul. Bagus banget. Ya. Dan pemahamannya, ya. Ya, dan dari situ juga ya. Iya, dan dari situ actually kita bisa tahu bahwa oh dia bisa relate dengan kejadian yang gitu. Kalau memang beneran nyambung, itu berarti dia paham. Gitu. Tapi mesti hati-hati. Hati-hatinya tuh gini. Ada anak yang intelligent, very intelligent. Kalau kita cek IQ-nya tinggi, bagus. Artinya anak ini tuh memang pandai problem solving, making connections, making meaning, dan lain-lain. Right? Now, tapi belum tentu IQ yang tinggi ketika kita assess, belum tentu fokusnya cukup atau panjang. Bisa-bisa IQ-nya bagus, biru, tinggi, di atas skor 120, ternyata fokusnya kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah. Jadi anak ini bisa bersembunyi di balik intelligence-nya. Jadi ketika dia baca, belum selesai satu paragraf, dua paragraf, dia kan udah nggak kuat, basically karena fokusnya, right? Dia mulai mengengage orang lain dengan bercerita dan ngobrol. Adu intelektual atau intellectual discussion. Iya. Sebenarnya itu karena dia sebenarnya belum sanggup menyelesaikan sebanyak itu. Jadi dia stop, dia engage orang lain dengan intellectual discussion ya karena basically itu kekuatan dia. Bisa terjadi seperti itu. Jadi apakah itu bagus? Bagus. Artinya ada intellectual discussion, ada diskusi, ada proses untuk membantu dia berpikir dan pemahaman. Tetapi bisa nggak selain waktu ada lawan bisa bicara dan diskusi, di luar itu ketika dia sedang sendiri, dia bisa menyelesaikannya nggak dalam waktu yang cukup panjang? Itu fokus. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi mesti hati-hati gitu. Kita mesti lihat lagi perilakunya dalam hal pembelajaran yang lain. Pemahaman, mungkin kalau saya rangkum pemahaman ya, intelligence, pemahaman, how much we know itu berbeda dengan ketahanan fokus. Ketahanan fokus ya. Ya. Yes. Thank you Miss Irian, thank you Miss Nancy. Kita lanjut dulu ya Miss ngobrolnya ya. Nextnya, nanti ada banyak pertanyaan yang bagus. Hopefully tadi beberapa udah kejawab juga, ada yang mirip juga ternyata pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang belum kejawab nanti stay tune, mungkin ada sesi-sesi lainnya lagi nanti yang dengan topik yang serupa gitu ya. Oke, nah sekarang kayaknya waktunya kita bagi strategi ya, Miss. Yang untuk para parents ya, yang mungkin dari tadi dari pertanyaan yang kita jawab, sepertinya udah ada beberapa strategi juga yang kita bagikan gitu ya. Untuk orang tua yang tadi mungkin kelewatan bagian strateginya, rekaman ini nanti kita akan upload ke YouTube dalam beberapa hari ke depan. Jadi untuk orang tua yang tadi mungkin nggak sempat dengerin full gitu, ada topik, ada tips yang kelewatan gitu.
nanti boleh cari aja Brainfit Indonesia di YouTube. Kita punya channelnya sendiri, di situ kita upload semua episode Brainfit Talk yang sudah terjadi gitu ya. Ada hampir 30 episode saat ini. Mungkin nanti ada judul lain juga yang relevan dengan kebutuhan orang tua di situ. Oke, tips. Siapa dulu nih? Miss Yancy dulu mungkin? Silahkan, Miss. Tips untuk managing fokus. Ini managing fokus di rumah. Yang orang tua bisa lakukan. Sorry, boleh saya tambahin? Boleh. Kayaknya kita harus kasih tipsnya dengan berasumsi anaknya sulit fokus. Oh iya. Oh iya, betul. Mungkin karena itu juga hadir ke sesi ini ya. Title ini jadi menarik. Oke. Chunks. Kalau stamina fokusnya kurang panjang, pertama-tama observe dulu. Begitu kasih tugas, misalnya saya kasih contohnya, ada 10 soal gitu ya, kerjakan 10 soal. Coba di-observe, dia ngerjain 1, 2, 3, dia berhenti, terus udah mulai ke distract, coba diukur berarti stamina fokusnya naturally itu di 3 soal gitu ya. Jadi kalau kita expect langsung kerjakannya 10 soal, maka mungkin kurang realistik, pasti terlihatnya tidak fokus gitu. Jadi kalau udah tahu bahwa oke, kemampuannya dia di 3 soal, maka dikasih chunks pada saat memberikan instruksi atau dikasih pekerjaan, perlu be spesifik. Oke, yuk kamu kerjakan dulu ini, kerjakan 2 soal, habis itu kita take a break. Atau kerjakan 3 soal, take a break. Seperti itu. Take a short break, nanti oke, yuk kerjakan 3 soal lagi. Seperti itu. Itu. Jadi itu untuk menghindari terjadi kalau kita ayo kerjain 10 gitu kan. Terus udah 3 dia lari-lari. Kamu gimana sih gitu. Jadi terjadi drama, training energi, anak ya betul. Anaknya juga jadi merasa nggak sukses ya, merasa nggak sukses. Sedangkan kalau kita chunks, dia merasa aku berhasil. Itu akan build motivation dan bisa menambah stamina fokus. Strategi adalah short term solution. Gitu. Jadi longer term solution perlu latih ya fokusnya. That's from me, Mr. Irfan dan Miss Ren. Yes. Thank you, Miss. Ya, saya mungkin ya, Miss. Kalau saya selalu kembali lagi ke kemampuan, ke dasar kemampuannya fokus anak, yaitu dari latihan motoriknya. Ya. Ini adalah sesuatu yang not that hard to do. Banyak orang tua yang mungkin berasanya agak repot gitu, harus latihan olahraga kalau anaknya pengen fokus gitu. It's not that hard to do, tinggal cari aja aktivitas yang anaknya suka, ada tantangan koordinasi di dalamnya, dan lakukan secara konsisten. Memang sih hasilnya nggak langsung hari itu juga gitu ya, but then again, dalam jangka panjang, beberapa bulan kemudian, itu akan lebih berasa, anaknya lebih bisa fokus, lebih bisa belajar lebih lama contohnya. Dan ini lebih ke salah satu mungkin long term investment lah ya, untuk orang tua, pastikan anaknya selalu dalam seminggu itu punya minimal 2-3 hari yang mereka olahraga yang isinya adalah latihan koordinasi. Hal-hal seperti main tenis, tadi contohnya main basket, ikutan dancing kalau anaknya suka, gimnastik misalnya, atau tadi misal bela diri contohnya gitu ya. Dan tentunya lebih baik lagi kalau bisa ikutan program yang memang didesain khusus untuk latihan otak lewat motorik. Iya. Kalau biar saya itu tipsnya, olahraga itu yang paling. Iya, dan harus konsisten, harus regular ya. Harus menjadi sesuatu yang regular dan konsisten. Betul. Iya. Boleh saya tambahin di situ, olahraga apapun pastikan bahwa olahraganya itu ada levelnya. Betul. Terstruktur. Good point, Miss. Ya. Jadi nggak cuma diulang-ulang itu aja gitu ya. Iya, nggak asal kayak yang penting maintenance asal dapat keringat, bukan itu. Betul, goalnya bukan keringetan. Ya benar, goalnya bukan keringetan ya. Thank you for clarifying. Kayak main bulu tangkis di depan asal dapat keringat, itu bagus dapat keringatnya, tapi tidak menambah fokus. Yang nambah fokus itu adalah kalau terstruktur, konsisten, dan ada levelnya. Ya. Oke, now from me, aku cuma nambahin. Now from me, I think of 2. Aku punya 2. Gitu ya. Yang pertama itu adalah kalau kendala fokus anak itu disebabkan karena impuls kontrolnya rendah. Jadi tadi saya bilang elemen fokus itu ada 2, 1 stamina, sustain, 1 lagi adalah impuls control. Nah, kalau dia lemah di impuls control, jadi mudah terdistract, maka tips saya tuh adalah manage environment. Manage environment. Jangan pada saat belajar di kiri kanan, depan belakang, ruangan itu banyak potensi distraction karena basically dia nggak kuat, dia nggak tahan gitu.
Ya, saya selalu bilang kalau tipe anaknya itu mudah terdistract, maka ketika belajar kita bilang bahwa ini sekarang waktunya belajar, ayo sini mama temenin. Masuk ke ruangannya kosong, cuma ada meja, laptop yang diperlukan, catatan atau buku, 1 pensil, that's it, yang lainnya simpen semua. Kemudian taruh visual timer supaya dia tahu kita belajar nggak lama-lama loh. Kalau kita fokus, kita cepat selesai nih. Ini cuma 15 menit. And then bantu dia untuk fokus. Kalau kiri kanan ada adiknya, ya di luar ada suara televisi, di dekat dia ada gadgetnya, ya di atas meja banyak barang, buku, kertas dan lain-lain. Dia itu namanya juga dia impulse kontrolnya rendah. Dia nggak bisa manage kan. Memang dia sulit fokus. Dia akan ke bawah sana sini. Jadi dikondisikan ya, itu satu. So manage environment, manage distraction, minimize potential distraction. Terus yang kedua itu adalah anak yang susah fokus memang butuh untuk ditemani belajar di usia berapapun, misalnya kelas 5 SD. Masa masih harus temenin Miss anak kelas 5 SD? Ya nggak harus, tapi kalau mau dia sukses, mau dia merasa berhasil, mau dia merasa motivasi dalam belajar, dia butuh physically, secara dekat, ada orang dewasa yang duduk at least di dekat dia, walaupun mungkin cuma menemani, cuma boleh ditanya sekali-sekali sambil orang dewasanya juga ikut kerjain sesuatu yang lain, tetapi keberadaan kita secara fisik itu sangat membantu stamina fokus anak. Itu tips nomor 2. Iya. Yes, thank you. Saya mendengar beberapa parents bertanya di dalam pikiran saya, karena saya biasa dengar parents bertanya. Mau sampai kapan? Betul, sampai kapan, Miss? Sampai, kan aku bilang bahwa ini memang semua kan adalah solusi jangka pendek. Betul. Ya, betul. Kan solusi jangka panjangnya adalah, aduh, tolonglah, latihlah fokusnya supaya meningkat, dan setelah itu kita hidupnya bebas. Orang ya. Kaki enak, dia bisa belajar sendiri, dia bisa ngatur sendiri, because they have great brain skill. Ya. Dan ini benar banget ya, maksudnya dari pengalaman kita sendiri juga, karena memang kita provide programnya gitu. Saya juga mau share jadinya. Baru banget sore hari ini saya meeting dengan salah satu orang tua yang ceritanya mirip banget dengan tadi Miss Iren sebutkan. Memang dulu nggak bisa belajar sendiri, udah dipanggil guru les-lesan juga masih nggak bisa juga gitu kan. Akhirnya ya nggak ada cara yang lain. Memang ada beberapa elemen fokus dan perkembangan anak-anak yang nggak ada cara lain selain memang harus dilatih. Gitu. Tips atau strategi yang kita bagikan tadi itu cuma untuk sementara aja. Jangka panjangnya nggak ada cara lain selain memang harus dilatih. Dan harus ditingkatkan. Yang benar, dan it's worth it. And it's worth it. Orang tua yang tadi misalnya bilang kalau udah anaknya udah fokus dan meningkat, orang tua bisa nyantai-nyantai aja gitu, itu benar banget. Kalau anak-anak fokusnya udah meningkat, mereka bisa manage rutinitas sehari-harinya, tahu PR-nya apa aja, kalau butuh bantuan baru dia ngomong. Itu kehidupan orang tua jadi jauh lebih mudah. Lebih ringan. Awal-awalnya jadi bersusah-susah dahulu gitu ya. Betul Bersenang-senang kemudian. Betul. It's like you read my mind, Miss Iren. Barusan tadi saya berpikir, ya susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Karena memang kalau dalam at one point memang sebaiknya cari bantuan profesional kalau memang ternyata kesulitannya cukup besar gitu ya. Dan salah satunya adalah seperti di BrainFit misalnya. Betul. Jadi parents bisa mulai dulu dengan Cogmap assessment ya, apabila mau assess untuk melihat, make sure bahwa benar nggak sih itu stamina fokusnya, ataukah ada kemampuan otak lain yang belum kuat gitu. Atau bahkan kalau tidak assessment, mau langsung saja solusinya langsung dilatih brain training programnya. Ya, untuk informasi lebih lengkap silakan hadir ke BrainFit Online Information Session. It's a free session, dan Bapak Ibu yang hadir akan mendapatkan gift voucher yang bisa dimanfaatkan nanti untuk Cogmap assessment-nya maupun brain training programnya. Ya, silakan QR code-nya atau informasinya ada di kolom chat. Yes, thank you Miss Yancy. Wah, ternyata udah jam 8:30 lebih, Miss. Iya. Selalu asik-asik aja gitu. Iya, betul. Iya, tapi kayaknya kita udahin dulu sesinya ya, Miss. Iya. Kita punya BrainFit Talk lagi 2 minggu ke depan ya, Miss Yancy. Topiknya apa ya, Miss? Betul, Mr. Irfan. Baik.
Bapak Ibu, untuk topik kita di Brainfeed Talk berikutnya, yaitu 2 minggu lagi, hari Selasa 8 Februari, di jam yang sama, yaitu membantu anak yang lambat mencerna pelajaran. Nah, ini ya kita akan berbincang mengenai bagaimana caranya membantu anak yang lambat mencerna pelajaran. Kemudian, untuk topik berikutnya, 2 minggu lagi, Selasa, tanggal 22 Februari adalah bagaimana merubah fixed mindset menjadi growth mindset. Kita akan berbincang-bincang mengenai mindset, karena ini juga salah satu hal penting yang menentukan behavior-nya kita, behavior seseorang. Ya, itu dia, Mr. Irfan dan Mr. Ren. Yes, thank you. Pendaftarannya apakah sudah bisa tersedia ya? Kayaknya sudah ada di Instagram ya. Instagram. Tersedia di Instagram untuk yang 2 minggu lagi. Untuk yang 2 minggu lagi. Belum, minggu depan baru tersedia. So, follow our Instagram, jangan lupa klik notifications-nya. Tapi jika database Anda atau nomor telepon Anda didaftarkan ke tempat kami, pasti akan terima informasinya ketika pendaftaran terbuka. Iya. Jadi yang topik 2 minggu lagi ini menarik, membantu anak yang lambat mencerna pelajaran. Ini nggak ada kaitannya sama fokus. Mungkin ada, tapi most probably ini tentang mungkin dia bisa fokus, tetapi dia bisa stay ngerjain sesuatu lama, nggak mudah terdistract, tapi kenapa ya kalau belajar itu nggak sekali bisa masuk, mesti diulang-ulang gitu. Apa itu yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Ini juga bakal menarik banget topiknya, Miss. Ya. Oke, kalau begitu kita sudahin dulu sesinya, Miss dan ya. Untuk orang tua, thank you yang sudah hadir ya. Semoga informasinya berguna. Sekali lagi nanti rekaman ini akan kita upload di YouTube channelnya Brainfeed Indonesia. Apabila ada informasi yang tadi kelewatan mau ditonton lagi, boleh banget. Jangan lupa hadiri info sessionnya untuk belajar lebih jauh mengenai otak anak-anak, mengenai programnya, mengenai asesmennya. Mungkin ada yang cocok untuk kebutuhan orang tua. Ya, ini dia linknya, QR code-nya ada linknya juga. Ada gift voucher yang menunggu untuk orang tua yang mungkin mau coba program ataupun asesmennya di sana. Ya. Oke. Kita pamitan dulu, Miss Iren dan Miss Nancy. Thank you so much for your time. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Semuanya. Terima kasih.